Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 8 semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Semoga nanti di pembelajaran kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Kemudian anak sekalian, berikut ini juga dalil Al-Quran yang terdapat pada Quran surat Luqman ayat 14 ya. Bagaimana Allah menceritakan kesulitan atau kepayahan seorang ibu ketika dia mengandung, dan kami perintahkan kepadamu manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak dan ibunya maksudnya telah. Kenapa? Karena mereka berdua walaupun yang mengandung ibunya, tapi tetap ada peran orang bapaknya ya, kedua-duanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah ya kan, mulai 1 bulan 2 bulan sudah nggak enak makan, mules, mual dan lain sebagainya, sampai nanti perutnya mulai membesar karena usia kandungan bertambah ya. Itu sangat melelahkan, sangat capek sekali. Dan ini Al-Quran menjelaskan hal itu. Artinya Al-Quran menjelaskan atau Allah menggambarkan kepada kita sebagai anak, jangan sampai kita menyakiti orang tua. Betapa pengorbanan orang tua itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Kemudian apalagi bersyukur kepada Allah ya, dan berterima kasih kepada orang tua. Hanya kepada dialah kita akan kembali atau kalian akan kembali ya. Makanya nanti ada doanya, harus didoakan, rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya, terkait dengan orang tua. Jadi dalilnya itu di samping surah Al-Isra juga ada Al-Luqman ayat 14 terkait penjelasan mengenai betapa sulitnya orang tua dalam mengurus kita ya, memberikan kehidupan kepada kita. Dan yang mereka pinta tidak berlebihan, mereka hanya kita menjadi anak yang baik, anak yang patuh pada Allah, punya ilmu yang cukup untuk menghadapi derasnya aliran kehidupan. Jadi kalian ini nanti akan dihadapkan satu masa yang sulit daripada yang sekarang. Maka kalau kalian tidak belajar dengan serius, tidak dipersiapkan dengan serius, tidak istiqomah, tidak disiplin ya, nasihat orang tua diabaikan, maka nanti alamat akan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Dan yang tertinggal hanyalah penyesalan, dan itu tidak sangat bermanfaat atau tidak berguna sama sekali, karena penyesalan itu sesuatu yang tidak akan bisa merubah hal kembali seperti semula ya. Jadi selagi orang tua masih ada, dengarkan ya, patuhi apa yang diperintahkan. Insya Allah nanti ya, dia akan bahagia, dia akan senang, dan doanya pun akan bagus kepada kita sebagai anak. Jangan sampai kita dimurkai oleh orang tua. Tadi sebagaimana yang tadi Bapak sudah jelaskan ya, betapa pentingnya menghormati orang tua dan patuh pada guru itu di dalam Islam diletakkan di tingkat yang sangat tinggi, yaitu sesuai dengan ayat Al-Quran tadi diletakkan pada posisi kedua setelah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah selanjutnya adalah bakti kepada orang tua. Ini menunjukkan Islam sangat memuliakan orang tua, dan wajib bagi anak untuk patuh kepada keduanya demi meraih keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian ayat barusan yang Bapak share itu terkait yang kita baca kemarin, itu adalah turunan dalam berbuat baik. Yang pertama, bakti kepada Allah dengan cara beribadah yang sebaik-baiknya, jangan mensekutukan Allah dengan yang lain. Kemudian yang kedua, bakti kepada orang tua. Nanti dari orang tua ini ada turunannya, kerabat terdekat, yaitu mungkin kakak, adik ya, kemudian nenek, kakek, itu orang terdekat ya. Itu juga harus kita hormati sebagaimana kita menghormati kedua orang tua. Kepada kakek kita harus hormat karena dia adalah orang tua kita juga. Kepada kakak kita juga harus hormat karena dia adalah orang tua kita juga. Umpamanya nanti orang tua kita sudah tidak ada, maka yang menggantikan dia sebagai orang tua adalah kakak kita. Dan juga kita harus menyayangi adik kita yang ada di lingkungan yang terdekat. Kemudian kerabat terjauh ya. Kemudian nanti baru tetangga ya, terdekat, tetangga jauh, anak yatim, orang miskin dan lain sebagainya. Itu juga harus kita lakukan silaturahmi yang bagus atau
lakukan perbuatan baik yang sepantasnya. Jadi jangan kita tidak melakukan hal yang sebagaimana yang diperintahkan dalam surat Al-Baqarah itu ya. Jadi ada turunan-turunannya terkait dengan berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga terdekat, keluarga terjauh, kerabat terdekat, dan seterusnya. Ini agar kita menemukan titik bahagia dalam kehidupan kita, tidak punya masalah, orang pada senang dengan kita, sehingga kita hidup tentram, nyaman, dan bahagia. Kemudian ini contoh atau cerminan cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal ya. Yang pertama itu mendoakan, jangan lupa mendoakan apalagi yang sudah tidak ada. Kemudian menunaikan amanahnya, jadi wasiat-wasiatnya ditunaikan. Umpamanya nggak boleh berantem, harus rukun sesama saudara, itu bagian daripada hal yang wajib kita tunaikan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Menjaga nama baik, orang tua kita sudah baik, jangan dikotori namanya dengan perilaku kita yang tidak jelas ya. Menjaga silaturahmi dengan yang pernah dijalin, jadi dia punya tetangga, punya karib dekat, maka kita jangan putuskan itu. Kemudian menyelenggarakan pengurusan jenazahnya saat dia meninggal dunia, jadi kita harus lakukan yang terbaik ya. Mungkin ziarah, jangan sampai kita nggak pernah ziarah ke makamnya. Kalau bagusnya kan setiap hari, setiap minggu hari Jumat tuh baca Yasin di situ, berdoa di situ, perapikan sebulan sekali, yang setahun sekali. Ada yang nggak pernah tuh, bagaimana dia mau mendapatkan berkah dalam kehidupan ya. Bila makam orang tua kita saja nggak ditengokin. Kalau kalian baca dalilnya tuh, betapa orang alam di alam barzah itu ketika kita menjawabkan mengucapkan assalamualaikum ya ahli tiar, maka dia langsung menjawab ya. Jadi dia mengerti tuh siapa yang datang, siapa yang nengokin. Jadi harus kita lakukan itu, karena itu bagian daripada birrul walid, bakti kepada orang tua. Kemudian terkait dengan hormat kepada guru ya, sama sebagaimana kita berbakti kepada orang tua, kita pun diharapkan, diharuskan, diwajibkan untuk menghormati guru. Jadi kalau bakti kepada orang tua, hormati guru. Kenapa harus dihormati? Karena terkadang anak-anak sekalian tuh banyak yang guru lagi menjelaskan materi, dia tidur, dia ngobrol. Itu adalah bagian daripada tidak hormat, bagian pada perilaku tidak hormat kepada guru. Karena guru itu kan lebih mencontohkan, mengajarkan karakter ya, memberikan teladan yang mengajarkan baca tulis dan lain sebagainya. Jadi kita harus patuh, hormati. Kalau dia bicara, dengarkan. Ketika dia lagi menjelaskan ini, perhatikan ya. Itu adalah bentuk kita bakti kepada guru. Orang yang sukses itu adalah orang yang memuliakan gurunya. Percaya atau tidak kalian, orang yang sukses itu adalah orang yang memperlakukan gurunya dengan baik ya. Dulu ketika bapak masih sekolah di pesantren ya, sering bapak dihukum bukan pada kesalahan bapak, umpamanya teman cuma dihukum ya, kita menerima, kita ikhlas, ridho walaupun kita nggak salah. Sekarang anak-anak sekalian ya, nyata salah, ditegur, marah, tersinggung dan lain sebagainya. Ini namanya adab kepada guru itu sudah hilang. Maka jangan harap dia mendapatkan ilmu. Kalaupun dia mendapatkan ilmu, jangan harap ilmunya akan bermanfaat, akan membawa dia pada kebaikan, karena dia tidak patuh, tidak hormat kepada gurunya. Jadi sangat penting patuh dan hormat kepada guru. Ini diantaranya tugas-tugas guru ya. Kalian bisa menulis, kalian bisa membaca, berhitung, bahkan ngaji, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, itu berkat guru. Jadi itu adalah salah satu bentuk pengabdian guru kepada kita sebagai anak. Jadi dia mengajarkan kita karakter, bagaimana adab yang baik, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Itu guru semua fungsinya, tugasnya guru ya.